Baik, kami dari kelompok 3, yaitu aktivis Carnitus Zebua, Neri Talenta Simanjuntak, akan membahas manfaat teori psikologi pendidikan, yang dimana mata kuliah ini adalah psikologi pendidikan dan dosen pengampu yaitu Ibu Asiah SPD MPD. A. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Bagian B. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Terdapat beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan menurut ahli Muhammad dan Wiyani 2013, yaitu memahami perbedaan siswa. Itu adalah yang pertama. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap siswa, tahap tumbuh kembangnya, serta tipe perilakunya. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang sesuai dan pembelajaran yang efektif serta efisien. Tidak hanya itu, pemahaman guru terhadap perbedaan-perbedaan tersebut memungkinkan untuk memberikan interaksi belajar yang berbeda pula pada setiap siswa, agar pendekatan dan proses belajar lebih bisa diterima tanpa membeda-bedakan siswa secara personal atau pilih kasih. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. 3. Memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakteristik masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai akan berikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang sudah tepat akan memberikan situasi efektif belajar mengajar. Bagian keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Psikologi memberikan kemampuan kepada guru untuk menjadi seorang pembimbing bagi siswanya dengan pendekatan emosional dan hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan siswa. Ketika siswa sudah memberikan rasa kepercayaan kepada guru, maka proses membantu penyelesaian masalah untuk proses pembelajaran yang efektif akan dapat dilakukan dengan mudah. Bagian kelima, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Prinsip-prinsip psikologi mendasari cara berkomunikasi yang tepat dalam pembelajaran. Komunikasi dengan siswa dinyatakan dengan menempatkan diri sesuai tahapan tumbuh kembang siswa, sehingga dapat memberikan sesuatu interaksi yang menyenangkan. Penyesuaian dengan tahapan tumbuh kembang siswa menciptakan pemahaman pengajaran dari sudut siswa dan mengetahui keinginan atau proses pembelajaran yang disukai dan juga karakteristik masing-masing siswa tersebut. Bagian yang keenam, yaitu memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dengan mempelajari psikologi pendidikan akan mampu memberikan penilaian atau hasil pembelajaran secara adil. Selain itu juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing yang dimiliki siswa, tanpa membedakan siswa yang lain dengan yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran bisa berupa nilai ujian, nilai sikap, dan nilai keaktifan di kelas. Dan dari ketiga hal itu tersebut menentukan kualitas perbaikan tingkah laku siswa menjadi lebih baik lagi. Yang ketujuh, memotivasi belajar. Bekal psikologi pendidikan untuk pengajar agar pengajar mampu memberikan dukungan, dorongan, ataupun motivasi untuk siswanya dalam hal semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Psikologi pendidikan mengajarkan tentang memahami masing-masing karakteristik siswa dan memberikan motivasi sesuai dengan karakter tersebut agar lebih efektif mempengaruhi semangat belajar siswa. Pemberian dukungan positif kepada siswa akan menghasilkan semangat belajar yang meningkat. Bagian yang ke-8, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. Oleh karena itu,
Tujuan pembelajaran dijadikan sebagai patokan kesesuaian hasil pembelajaran, apakah nantinya dianggap berhasil ataupun tidak. Selanjutnya bagian yang ke-9, yakni penggunaan media pembelajaran yang tepat. Pengetahuan psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk menentukan media pembelajaran yang tepat untuk siswa. Misalnya media audio, visual, motorik, dan lain sebagainya. Media pembelajaran juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Siswanya lebih terkadang tertarik dengan proses pembelajaran yang menggunakan komponen audiovisual karena dianggap oleh siswa lebih memahami materi dan lebih efisien dalam pengembangan imajinasi siswanya. Yang ke-10, penyusunan jadwal pelajaran yang sesuai. Penyusunan jadwal pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi siswanya, seperti pelajaran yang membutuhkan pemikiran yang lebih rumit seperti matematika. Dan mata pelajaran ini akan lebih baik jika diletakkan pada jam pelajaran pertama. Pada saat itu pikiran siswa atau peserta didik masih segar dan konsentrasinya masih maksimal. Jika mata pelajaran seperti matematika diletakkan pada akhir kelas, maka hal itu tidak akan efektif. Siswa sudah lelah, daya tangkapnya juga menurun, konsentrasinya juga menurun, dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Dan sebaiknya mata pelajaran yang membutuhkan pemikiran yang lebih rumit sebaiknya dibuat atau diletakkan pada jam pelajaran pagi hari agar siswa lebih semangat mungkin menangkap dan lebih fresh atau lebih segar pemikirannya untuk menangkap materi-materi yang akan disampaikan oleh gurunya.